Sisi tak bisa lakukan Jepang. Jangan biarkan mereka menguasai tanah kita. Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur. Kau ganti cinta, kau kobarkan hati di bukit menoreh. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustad Jabar. Teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas. Pengarah suara Indra Mahendra. Sutradara Bahar Mari. Pada seri yang kedua ini menampilkan Fitra Hartono sebagai Untara, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Yudi sebagai Pandai Besi, Dewansyah sebagai Alap-Alap Jalatundo, Riri Badaria sebagai Kuda Arum, Oscar sebagai Panut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pada seri yang lalu diceritakan, setelah tewasnya Arya Penangsang, Laskar Jipang menjadi gila dan liar. Mereka membunuh siapa saja secara membabi buta, terlebih kepada mereka Laskar Pajang. Begitu juga halnya dengan seorang Telik Sandi. Walaupun dia sudah terluka parah, Laskar Jipang terus mengejarnya. Tapi untunglah, Telik Sandi itu berhasil mengecoh Laskar Jipang di sebuah pasar yang cukup ramai, dan berhasil meloloskan diri dan tiba di rumah Untara. Untara dan adiknya Agung Sedayu terkejut melihat kemunculan Telik Sandi yang dalam keadaan sekarat. Untunglah, sebelum ajal merenggut nyawanya, ia masih sempat menyampaikan berita penting pada Untara. Berita penting itu adalah informasi akan adanya penyerangan di Sangkal Putung yang dilakukan oleh Toh Pati pada saat fajar. Untara bermaksud untuk memberitahukan Paman Widura di Sangkal Putung. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seseorang yang belum dikenalnya. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah pada seri yang kedua ini.
Iya. Siapa kalian? Aku ingat aku bilang tadi. Jangan menunjukkan rasa takutmu di hadapan aku. Lepaskan. Jangan pegang aku. Tapi kan, kau diam di sini dulu. Aku akan menghampiri. Kau pegang dan kembali pura-pura itu. Baik, Kakak. Hei, ayo jawab. Siapa kalian? Rupanya Pandai Besi yang menghadangku. Kau mengenaliku. Kau tidak usah membentak, Pandai Besi. Sekarang aku bisa melihat wajahmu. Setan alas, bukankah kau yang bernama Utara, pengikut Karebet yang gila itu? Oh, rupanya mereka sudah saling mengenal. Terserah kamu bilang apa, Pandai Besi. Apa bedanya? Kau berada di pihak Jipang dengan keyakinanmu, sementara aku berada di pihak Pajang dengan keyakinan. Kita memang dari dua sisi yang berbeda, Untara. Kau musuhku dan aku adalah musuhmu. Memang tidak salah. Dan sekarang aku bangga menjadi orang Pajang. Hei, Untara. Kau sangka Karebet berhak untuk merajai Pulau Jawa? Itu tidak penting bagiku. Apakah Arya Penangsang pun berhak merajai Pulau Jawa? Semua itu tidak penting. Yang penting bagiku adalah apa yang dilakukan dan akan dilakukannya bagi tanah kita ini. Ingat, Untara. Wahyu Keraton tidak dapat hadir pada sembarang orang. Wahyu Keraton itu tidak akan hadir pada diri pengembala seperti anak tingkir itu. Kalau memang Mas Karebet tidak berhak mendapatkan Wahyu Keraton seperti yang kau katakan itu, lalu siapa? Arya Penangsang. Dia sudah mati. Persetan. Tapi cita-citanya akan terus hidup dalam hati rakyat Jipang. Pandai Besi, kau tahu apa yang kau katakan? Bukankah kau menghilang dari sedang gabus karena tidak bisa membayar hutang? Keparat. Kau menyinggung perasaanku, Untara. Ingat, setiap pengikut Sutawijaya harus mampus. Pandai Besi bersuit nyaring, maka berloncatanlah 3 orang lainnya dari balik belukar. Ternyata mereka adalah Alap-Alap Jalatundo dan kedua temannya. Sementara di sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, Budak Arum dan Panut baru tiba di tempat yang agak teduh. Budak, di sini cukup teduh. Bagaimana kalau kita istirahat di sini? Boleh juga. Nah, kita istirahat di sebelah sana saja ya. Di bawah pohon yang cukup rindang. Sebelum kamu berbaring, bersihkan dulu tempat itu. Takut-takut ada binatang melata. Ular maksudmu? Iya, masa harimau disebut binatang melata? Aku paling jijik sama ular. Panut, tolong kamu yang bersihkan ya. Iya. Nah, kamu menyebut dulu sini, biar aku yang bersihkan tempatnya. Iya. Nah, tempatnya sudah aku bersihkan. Iya, terima kasih Panut. Aku istirahat lebih dulu. Kamu yang berjaga-jaga ya. Ya, silakan saja. Biar lebih hangat, aku akan membuat api unggun. Kamu memang baik, Panut. Tidurlah, biar besok pagi kamu kembali segar. Iya, terima kasih Panut.
Budak Arum menselonjorkan kakinya. Punggungnya disandarkan pada batang pohon. Pelan-pelan matanya mulai terpejam. Panut mengumpulkan ranting kering dan membuat perapian. Sementara di tempat yang tak jauh dari mereka, Untara terkejut melihat kemunculan alap-alap Jalatundo dan dua temannya. Duh, Gusti. Mereka berempat. Aku bukannya takut menghadapi mereka. Tapi bagaimana kalau aku kalah? Lalu bagaimana? Sepertinya Untara mengkhawatirkan laki-laki yang menjaga kuda mereka. Pasti laki-laki itu adiknya. Sayang sekali. Hari ini aku sedang malas menawan seseorang. Apalagi untuk menangkap kalian berdua. Kau mengerti maksudku, Untara? Sial. Rupanya dia menangkap kegelisahanku terhadap Sedayu. Aku harus mengatur siasat untuk melindungi adikku. Sedayu, menepilah. Biar aku saja yang menghadapi mereka. Orang-orang ini tidak cukup bernilai untuk melawan. Setan! Jangan terlalu sombong! Ayo, kita kepung dia. Kau dan aku dari depan. Sementara dua anak buahmu dari belakang. Baik, Kang. Mereka mulai mengepungku. Aku harus membuka serangan lebih dulu sebelum mereka yang memulainya. Helkian, serangannya cepat sekali. Hati-hati, Kang. Serangannya berbahaya. Ilmunya tidak bisa dianggap enteng. Iya, aku sendiri merasakannya. Setiap tanganku berbenturan dengan tangannya. Tanganku rasanya kesemutan. Tenaga dalamnya kuat sekali. Ayo! Mana jurus-jurus ampuh kalian? Iya! Pandai Besi dan ketiga kawannya kembali dibuat gelagapan menghadapi serangan Untara yang tiba-tiba dan sangat cepat itu. Walaupun perkelahian itu tak seimbang, 4 lawan 1, tapi sepertinya ilmu kedikdayaan yang dimiliki Untara masih di atas mereka. Agung Sedayu yang menyaksikan perkelahian itu dari tepi, tidak tahu apakah kakaknya bisa mengatasi lawannya. Sementara itu dari tempat yang tak begitu jauh, Panut duduk bersandar terkantuk-kantuk di dekat perapian. Tiba-tiba Budak Arum yang tengah berbaring tidur terjaga dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Aku seperti mendengar suara orang berkelahi. Panut yang mau berjaga-jaga malah ketiduran. Panut? Panut? Oh, kalau sudah tidur seperti orang mati. Coba, aku sambit saja pakai batu ya. Panut! Ini jurus macan. Jurus kuda liar. Iya. Siapa itu? Siapa yang berani datang mengganggu? Panut! Jangan coba-coba ganggu kuda Arum ya. Hadapi dulu aku. Ya, akulah Panut. Ya. Si Panut malah tidak sadar. Lebih baik kupukul saja bahunya agar dia sadar. Hei, Panut, sadar. Sadar? Sadar. Panut, sadar. Tidak ada orang yang mengganggu aku. Tidak ada siapa-siapa. Buat apa kamu keluarkan jurus-jurus segala macam, hah? Tidak ada siapa-siapa. Lalu, siapa tadi yang mau menotokku? Tidak ada orang yang menotokmu. Tadi hanya aku yang melempar kamu pakai batu. Coba kamu ke sini. Diam. Coba dengarkan dan perhatikan baik-baik. Apa yang mau didengar?
Paling yang kedengaran cuma suara burung malam dan penghuni hutan. Makanya jangan bicara dulu. Coba dengarkan baik-baik. Kamu dengar tidak suara keributan? Keributan? Mana suara keributannya? Aku tidak mendengar apa-apa. Panut. Katanya kamu mau menjaga aku. Ada suara keributan saja, kamu tidak tahu. Iya, tapi mana suara keributannya? Aku tidak mendengar apa-apa. Lagi pula, untuk apa juga ribut-ribut di tengah hutan? Apalagi malam-malam begini. Kalau sekarang ada yang ribut-ribut. Diam. Iya. Saya diam, Budak. Saya diam. Nah, sekarang kamu dengarkan. Iya. Aku harus bersiaga untuk melindungi Budak Arum. Aku harus menyiapkan pedangku. Untuk apa kamu membawa pedang terhunus? Aku harus melihat ke sana. Jangan, Budak. Berbahaya. Kamu jangan terlibat dengan urusan orang lain. Minggir, Panut. Melihat Budak Arum marah, Panut tidak berani menghalangi jalan Budak Arum. Bahkan akhirnya dia mengikuti langkah gadis itu. Sementara itu, perkelahian antara Untara dan Pandai Besi dan kawan-kawan makin seru. Pandai Besi menggunakan tongkat besi menyerang dengan gencar ke bagian tubuh Untara yang mematikan. Untara tidak tinggal diam. Dia membalas serangan itu dengan cepat, bagaikan elang yang tengah menyambar mangsanya. Dalam suatu kesempatan, Untara berhasil menyambar tongkat Pandai Besi dan merampasnya. Setan alas, Dedebit Rombeng. Dia bisa merampas senjataku. Tenaga dalamnya besar sekali. Dengan mudah anak muda ini merampas senjata Pandai Besi. Heh, jangan bengong. Berikan golokmu itu padaku. Iya, ini, tangkap. Bagus. Ayo, sekarang kita tingkatkan serangan kita. Orang ini tidak bisa dianggap enteng lagi. Iya, Kang. Dengan tangan kosong, kita sulit melumpuhkannya. Kita keluarkan senjata kita masing-masing. Hop. Ayo, kita serang lagi. Kalian pikir aku gentar? Hah? Ini balasanku. Iya. Gusti, moga-moga Kakang Untara sanggup menghadapi mereka. Kalau sampai Kakang Untara celaka, aku pun pasti binasa. Ternyata ilmu tongkat anak muda ini tinggi juga. Coba, sekarang aku jajal untuk beradu senjata dengannya. Nah, itu serangannya ke arahku. Aku akan menghadangnya dengan senjataku. Gila, rupanya dia menyalurkan tenaga dalamnya ke tongkat yang dia pegang. Kuat sekali tenaga dalamnya. Tanganku rasanya kesemutan. Aku tidak akan mengulanginya lagi kalau tidak ingin celaka. Aku khawatir. Jangan-jangan Kakang Untara tidak sanggup menghadapi 4 lawan sekaligus. Kita mengintai dari sini saja. Jangan terlalu dekat. Nanti mereka mengetahui keberadaan kita. Sebentar. Aku hanya ingin melihat lebih jelas siapa mereka yang sedang bertarung. Itu berbahaya. Kita tunggu saja. Budak, coba kau perhatikan orang yang di dekat semak-semak itu. Mana? Itu, di dekat kuda-kuda. Pasti dia yang menjaga kuda itu. Oh, siapa anak muda itu, Panut? Sungguh tampan wajahnya. Panut, aku akan mendekati anak muda itu. Jangan, Budak. Itu sangat berbahaya.
Aku harus mencari siasat untuk dapat mengalahkan Untara. Teman-teman, kalian hadapi Untara. Aku akan menghadapi anak muda yang satunya lagi. Celaka. Agung sedang dalam bahaya. Untara yang mengkhawatirkan Agung Sedayu jadi lengah. Konsentrasinya bercabang. Nyaris pedang alap-alap Jalatundo merobek perutnya. Untara tak mungkin mengejar pandai besi yang mendekati Agung Sedayu karena alap-alap Jalatundo dan kawan-kawannya terus mendesaknya. Untara mengambil 2 buah batu kerikil dan melemparnya kuat-kuat. Satu dia lemparkan ke arah semak-semak, tempat persembunyian Kuda Arung dan Panut. Dan batu itu pun mengenai Kuda Arung hingga perempuan itu memekik kesakitan. Batu yang satunya lagi dia lemparkan ke arah kuda yang dijaga Sedayu. Sedayu terkejut ketika kudanya melonjak. Tali kekang yang dipegangnya terlepas. Kuda-kuda yang panik itu menghalangi pandai besi yang mendekati Agung Sedayu. Nah, berhasilkah pandai besi mendekati Agung Sedayu? Dan bagaimana dengan kemunculan Kuda Arung dan Panut di tempat itu? Apakah mereka sebagai kawan atau lawan Untara? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa. Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan.